Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat channel Mas Wahyu dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, salam hormat dari saya. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang telah membantu channel ini, channel Mas Wahyu Madura, dengan cara subscribe dan selalu mengikuti tayangan-tayangan yang terus akan saya hadirkan untuk kalian semua. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para netizen yang sering memberikan komennya, baik itu komennya yang macam-macam lah, ada yang menghina, ada yang mencaci maki, ada yang mensomasi, ada yang memberikan semangat. Itu semua saya ucapkan terima kasih. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian kelancaran di dalam mencari rizki, memberikan rizki yang halalan thayyiban, memberikan kesehatan semuanya kepada kalian dan keluarga-keluarga kalian, dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat-sahabat Mas Wahyu yang dirahmati oleh Allah, langsung saja biar tidak berbelit-belit, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan salam hormat kepada Heri Pras atau Bang Heri Pras. Ya, dimana Heri Pras ini saya perhatikan semakin hari semakin menjadi-jadi di dalam mengkritiki ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi tiap hari kerjanya Heri Pras ini membuka HP, kemudian mencari ceramah ya. Dari ceramah-ceramah itu nanti akan dikomentari. Jadi dari ceramah-ceramah itu dicari kesalahannya, kemudian dikomentari. Nah, apakah hanya segitu kemampuanmu, Bang Heri? Padahal yang saya tahu, Bang Heri Pras ini adalah seorang pendekar silat, seorang guru besar dari sebuah perguruan silat. Akan tetapi dia mempunyai sisi lain, dia memiliki keahlian lain, yaitu keahliannya mengoreksi ceramah-ceramah, kemudian dikomentari kalau tidak sesuai dengan pemikirannya si Heri Pras ini. Nah, ini sesuatu yang bagi saya sangat su'ul adab terhadap ulama-ulama yang sudah masyhur, terhadap ulama-ulama yang sudah jelas keilmuannya, sudah jelas sanad keilmuannya. Tiba-tiba ada seorang yang katanya pendekar, yang tidak memiliki ilmu pengetahuan agama yang jelas, dia mengkritik seolah-olah dialah yang paling benar di antara para ulama-ulama yang ceramah. Yang saya perhatikan, Heri Pras ini yang dikritiki seperti dia pernah mengkritiki Buya Yahya, pernah Ustadz Abdus Somad, Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha, Guru Sekumpul. Jadi ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah semua yang sudah jelas, nah sanad keilmuannya sudah jelas. Ya. Terus saya ikuti sepak terjang daripada Heri Pras ini. Ternyata yang dijadikan rujukan adalah ulama Wahabi, saudara-saudaraku. Maka dari sinilah saya meminta kepada Heri Pras, ayo kembali kepada pekerjaannya, kembali fokus kepada bakatnya. Jangan hanya mencari uang dengan mencari kesalahannya orang lain. Itu bukan jiwa seorang pendekar.
itu adalah jiwa seorang pecundang. Maka sekarang saya tegaskan bahwa Harry Pras ini adalah seorang pecundang. Nilai-nilai kependekarannya dia hapus sendiri dengan rasa egonya sebagai seorang pecundang. Jadi saya beranikan diri untuk mengatakan bahwa Harry Pras ini adalah seorang pecundang. Dia itu mencari manfaat daripada kelemahan-kelemahan orang. Ya. Jadi tidak ada bedanya antara saya dulu dengan Harry Pras yang sekarang. Ya. Saya dulu seperti itu, mencari kesalahannya orang, mencari kelemahannya orang untuk keuntungan pribadi. Itu dulu. Itu sama dengan Harry Pras yang sekarang. Dia itu selalu mengoreksi kesalahan-kesalahan orang, kemudian dia bikin konten agar dia dapat ADS daripada konten kreatornya. Ya. Jadi kalau nggak begitu mungkin Harry Pras ini nggak makan, saudara-saudaraku. Harry Pras bagi saya adalah seorang pecundang, bukan seorang pendekar. Jadi yang saya sampaikan di sini, pesan moral yang ingin saya sampaikan di sini adalah janganlah kalian menekuni sebuah perkara kalau bukan ahlinya. Artinya segala sesuatu jika diletakkan kepada yang bukan bidangnya, bukan ahlinya, ditempatkan kepada yang dia sendiri tidak mampu, maka hanya akan timbul kerusakan. Gak tahu bahasanya gimana, atur sendirilah. Yang penting segala sesuatu yang itu ditempatkan kepada bukan tempatnya, segala sesuatu yang diberikan kepada bukan ahlinya, ditangani oleh bukan ahlinya, maka akan timbul suatu kerusakan yang sangat besar, saudaraku. Begitu. Jadi saya tidak bisa mengatur kata-katanya karena saya bukan seorang seniman, seorang puisi, atau bukan seorang seniman ahli bahasa Indonesia. Yang jelas yang ingin saya sampaikan, ayo kita bekerja sesuai bakat kita, sesuai profesi kita. Seperti saya misalnya, saya gak mau bicara orang lain. Seperti saya, Mas Wahyu, saya ini bukan penceramah, makanya saya tidak pernah mengeluarkan dalil di sini. Karena kalau bicara dalil nanti urusannya panjang. Sebab akan banyak nanti perbedaan-perbedaan, perbandingan-perbandingan dan lain sebagainya. Wah, nanti bikin pusing. Saya tidak akan bicara dalil, cuman saya ingin menyampaikan pesan sosial kepada siapa saja yang merasa diri Anda bukan ahlinya, maka harap jangan menangani sesuatu perkara yang itu bukan bakat Anda. Itu pesan saya secara umum, secara khusus kepada Bang Harry Pras. Jadi apa yang saya katakan dari awal sampai detik ini itu tujuannya kepada Harry Pras yang pertama. Kemudian yang kedua bagi yang lainnya. Ulama-ulama dikritiki seolah-olah dia yang lebih pandai daripada ulama ini. Gak taunya yang jadi rujukan adalah ulama-ulama Wahabi. Hancur kalau seperti itu caranya. Jadi saya tidak akan menampilkan video-videonya dia. Males saya lihat mukanya Harry Pras ini, males. Ya.
ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dia kritiki, padahal dia tidak pernah mondok, dia tidak pernah belajar agama, dia tidak pernah memiliki guru yang sanadnya jelas. Jadi kalau kita bicara masalah agama itu harus memiliki sanad keilmuan yang jelas. Jangan asal-asalan ngutip di Google, ngutip di media sosial, kemudian dia sampaikan kepada masyarakat umum. Nah ini nanti bingung semuanya, hancur. Jadi kalau bakat Anda, Heri Pras, bakat Anda di dalam dunia persilatan, ya sudah di situ aja porsi Anda. Gak usah melebar ke urusan ceramah, gak usah melebar ke urusannya ulama. Karena tiap-tiap persoalan itu ada ahlinya masing-masing. Seperti halnya saya misalnya. Saya yang selama ini aktif dalam praktek pengobatan alternatif, saya tidak bisa mengganggu gugat atau ikut campur urusan medis. Mengkritiki dokter saya gak berani, karena latar belakang pendidikan saya bukan ilmu kedokteran. Seperti itu. Saya adalah praktisi ilmu hikmah. Jadi saya tidak mau mengomentari kerja kedokteran. Lah Anda yang bakatnya adalah seorang pendekar, jangan ikut campur di dalam urusan agama. Seperti itu loh yang ingin saya sampaikan. Ya. Ada sebuah syair ini saya dapat dulu waktu masih sekolah madrasah diniyah. Ya, syairnya kurang lebih begini. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kurang lebih seperti itu syairnya. Kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Ya, karena itu pelajaran yang dulu sudah hampir saya lupa. Tapi intinya begini. Akan terjadi sebuah kerusakan besar apabila seorang ulama ya tidak mau menyampaikan ilmunya, tidak mau mengajarkan ilmunya, jadi hanya diam saja, ada perkara dia diam. Jadi ilmunya tidak pernah disampaikan kepada masyarakat. Maka akan terjadi suatu kerusakan. Seperti contoh, ketika kemarin ada aliran sesat yang mengajarkan bahasa semut, bahasa rayap, bahasa cacing,